buku arsip, di buku penerimaan. Kemudian akan disesuaikan dan sales akan menandatangani buku inkaso tersebut. Formatnya bisa dilihat sendiri, ada nama PBF, nomor faktur, total pembayaran, dan tanda tangan sales jika sudah dibayarkan. Next. Kemudian ada buku titip faktur. Sales akan menitipkan faktur yang akan mendekati tanggal jatuh tempo kepada apotik. Kemudian apoteker atau TTK menuliskan di buku titip faktur. Kemudian menyimpan faktur sesuai PBF dan diurutkan tanggal jatuh temponya. Formatnya ada seperti berikut: nama PBF, nomor faktur, tanggal jatuh tempo, dan tanggal faktur dititipkan. Kemudian ada stock of name, dilakukan biasanya setiap akhir tahun untuk mengevaluasi persediaan, mengecek ED, dan perencanaan obat selanjutnya. Formatnya ada seperti berikut juga. Nah, kemudian untuk pelayanan farmasi klinisnya, kemarin kami sesuai PMK nomor 73 kan ada beberapa, namun yang dilakukan di Apotik Insan Farma sendiri hanya sampai pada tahap konseling. Pertama ada, jika ada pasien yang datang membawa resep, di sini akan kami jelaskan tentang alur pelayanannya. Saat pasien datang membawa resep, apoteker akan melakukan screening terhadap resep tersebut. Screening tersebut yang meliputi 3, screening administratif, farmasetik, dan klinis. Kemudian setelah dilakukan screening, apoteker akan menghitung harga resep tersebut, sekaligus mengecek apakah obat yang permintaan obat dalam resep itu tersedia di apotik sendiri, kemudian mengkonfirmasi harga resep kepada pasien. Jadi diberitahukan dulu kepada pasien harga obatnya berapa. Kemudian apabila pasiennya setuju, apoteker akan menyiapkan obat dan memberikan etiket. Kemudian menyerahkan obat ke pasien dengan menjelaskan nama obat, kegunaan, aturan pakai, cara penggunaan, dan lain-lain. Pasien mengulangi penjelasan aturan pakai, itu untuk mengetahui bagaimana pemahaman pasien terhadap apa yang sudah dijelaskan apoteker kepada pasiennya tersebut. Kemudian jika sudah selesai, pasien akan membayar obat. Next. Ini contoh resep di apotik. Next. Nah, kemudian juga di apotik kan kita juga melakukan somedikasi. Adapun beberapa yang bisa dilakukan somedikasi di apotik itu seperti batuk, flu, demam, nyeri, sakit mah, diare, dan penyakit kulit. Next. Kemudian ada juga yang kami lakukan di apotik sendiri, itu melakukan cek kesehatan. Cek gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan darah, dan berat badan. Itu juga kami lakukan atas permintaan apoteker yang ada di apotik tersebut. Baik, terima kasih. Itu penyampaian dari kami Apotik Insan Farma. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari Kimia Farma akan menyampaikan mungkin beberapa tambahan dan mungkin selengkapnya mungkin hampir sama seperti apotek yang lain. Jadi kemarin itu dari kami sendiri itu dibagi menjadi tiga tempat, yaitu di KF 70, yaitu yang di depan Amplas atau Jalan Adi Sucipto, kemudian yang di Palagan KF 316, kemudian yang di Kaliurang KF 275. Kemudian ini untuk struktur organisasi Apotek Kimia Farma. Di sini ada dari manajer bisnis atau dari pusatnya, kemudian tata usaha, farmasi manajer, kemudian di bawahnya Aping, dan ini dibagi beberapa menjadi logistik, pelayanan, kemudian resep kredit, kasir, dan merchandising. Jadi merchandising itu seperti pengelolaan barang-barang swalayan seperti kosmetik dan lain-lain. Kemudian ini tenaga kefarmasiannya ada 1 APA, 3 Aping, 8 TTK, dan tenaga non-kefarmasiannya Satpam, Umum, dan CS-nya. Ini untuk jadwal pelayanan dan jam kerja Apotek Kimia Farma. Ini untuk perpajakan Apotek Kimia Farma, yaitu ada pajak penghasilan apotek, pertambahan nilai kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan,
pajak biaya materai, dan pajak reklame. Untuk aspek pelayanannya sendiri yaitu ada swamedikasi dan pelayanan resep sendiri. Untuk tahapannya hampir sama seperti apotek yang lainnya. Untuk konseling sendiri di sini bisa melalui langsung atau nanti terdapat ruangan tersendiri, kemudian bisa juga melalui telepon. Kalau untuk pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat sendiri, mungkin dari kami kemarin belum melakukan kegiatan tersebut, jadi mungkin bisa dilihat ini di PPT-nya mungkin hampir sama seperti tahapannya, yaitu menentukan pasien yang hendak diberikan PTO, kemudian minta persetujuan pasien sebelum melakukan PTO, kemudian analisis pengobatan pasien, ada analisis SOAP, kemudian menghubungi pasien, melihat dan menggali perkembangan kondisi pasien, serta memperoleh data-data yang diperlukan untuk analisis selanjutnya. Kemudian ada pengisian formulir PTO. Dari isinya itu identitas pasien, data-data lab, kemudian analisis SOAP, parameter pemantauan, kemudian interaksi obat. Kemudian ini untuk aspek manajerial, dari perencanaan sendiri mengikuti metode pola konsumsi. Kemudian bisa juga dari pesanan customer, kalau misalnya ada pasien yang menghendaki obat tersebut dan di Kimia Farma sedang mengalami kekosongan obat tersebut, dari Kimia Farma sendiri bisa memesankan obat tersebut dan meminta nomor dan nama dari pasien tersebut. Kemudian bisa juga perencanaannya dilihat dari riwayat transaksi yang ada di Kimia Farma. Untuk pengadaannya sendiri yaitu metodenya just in time. Di sini pengadaannya bisa melalui BM atau business manager atau dari pusatnya, dan bisa juga dari apotek sendiri, yaitu dari PBF lain dengan cara melalui WhatsApp, email, dan lainnya. Di sini jika terjadi akan terjadi kekosongan obat, biasanya ada peringatan di pos atau sistem dari Kimia Farma itu sendiri. Untuk surat pesanannya juga sama seperti apotek lain. Ini contohnya untuk SP narkotika, kemudian ini untuk SP psikotropika. Untuk penerimaannya juga sama seperti apotek lain, yaitu jika barang diterima, kemudian nanti dicek dari nomor batch, terus expired date, kemudian jumlahnya, kemudian nanti akan ditandatangan dan dicap oleh apoteker. Penyimpanannya juga sama, yaitu dari kelas terapi, kemudian alfabetis, kemudian dari psikotropik dan narkotik di lemari tersendiri, terus kemudian OTC, dan juga dari bentuk sediaan obatnya, yaitu sirup, kemudian salep, seperti itu. Untuk pemusnahannya sendiri bekerja sama dengan PT Arah Environmental sebagai transporter, dan dari PT tersebut akan memberikan berita acara pemusnahan obatnya. Untuk stok offline-nya sendiri itu dilakukan tiap 3 bulan sekali.